Breaking news. Jelang round ketiga, inilah 5 pemain baru yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil gacor di Liga 1, Dimas Drajat disebut bakal gantikan posisi Rafael Struijk di timnas Indonesia. Mengejutkan, sosok pengganti Elkan Bagot di timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Shin Tae-yong panggil bek tangguh yang punya julukan mengerikan. Ini sosoknya. Blunder fatal di Liga 1 Indonesia. Akankah Hernando Ari dan Adi Satrio tetap jadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia? Simak ulasannya. Kepada media Inggris, pelatih Filipina Tom Saintfiet ingatkan negara lain soal bahayanya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini baru mantap. Jai Idzes cetak sejarah di Liga Serie A Italia. Modal bagus untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Yes, ini dia. Alhamdulillah. Jadi incaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Bintang kasta teratas Eropa ini pesta setengah lusin gol lawan ex-klub Ezra Walian. Bakal perkuat Garuda dalam waktu dekat? Banyak bintang timnas Indonesia yang absen. Media Vietnam prediksi skuad Garuda bakal babak belur hadapi Arab Saudi di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka sebegitu percaya diri? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Breaking news. Jelang round ketiga, inilah 5 pemain baru yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong disinyalir akan memanggil 5 pemain baru untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain baru yang dimaksud di sini, Shin Tae-yong menyertakan kembali pemain-pemain yang tak dipanggilnya pada FIFA Matchday Juni 2024. Witan Sulaiman yang absen di FIFA Matchday Juni 2024 karena harus menunaikan ibadah haji, kembali dipanggil Shin Tae-yong. Konfirmasi pemanggilan ini pun disampaikan pelatih Witan Sulaiman di Persija Jakarta, Carlos Pena. Kehadiran Witan Sulaiman bakal memberikan persaingan kepada Marcelino Ferdinand untuk posisi winger kanan. Selain Witan Sulaiman, ada juga Ramadan Sananta, Persis Solo. Setelah absen pada Juni 2024, Ramadan Sananta kembali dipanggil. Ia pun siap memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Mungkin coach Shin Tae-yong bisa kasih kepercayaan ke saya, kata Ramadan Sananta dalam konferensi pers kelar laga Persija Jakarta versus Persis Solo. Nama selanjutnya ada Alfeandra Dewangga, PSIS Semarang, dan Arhan Fikri, Arema FC. 2 nama ini memang belum diumumkan akan dibawa Shin Tae-yong, namun disinyalir bakal mendapatkan kesempatan dari pelatih 53 tahun tersebut. Alfeandra Dewangga dapat dijadikan pelapis dari Jai Idzes dan Rizky Ridho, di saat Justin Hubner, Jordi Amat dan Elkan Bagot tak dimainkan melawan Arab Saudi. Sementara itu, Arhan Fikri bisa dipercaya setelah tampil oke bersama Arema FC musim ini. Nama terakhir adalah Martin Paes. Kiper FC Dallas ini benar-benar nama baru di skuad timnas Indonesia. Setelah menanti cukup lama, kiper 25 tahun ini akhirnya memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024. Ia belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena pendaftaran pemain sudah ditutup pada 5 Agustus 2024. Namun, untuk laga menghadapi Australia, Martin Paes sudah tersedia, mengingat pendaftaran pemain baru ditutup pada 3 September 2024. Tampil gacor di Liga 1, Dimas Drajat disebut bakal gantikan posisi Rafael Struijk di timnas Indonesia. Dimas Drajat disebut akan menggantikan posisi pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Rafael Struijk. Pada pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Minggu, 25 Agustus 2024, Dimas Drajat tampil apik.
Gol di penghujung babak pertama Dimas Drajat membuat Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan dari Arema menjadi 1-1. Penampilan apik tersebut melengkapi performa gemilang Dimas Drajat di 2 pertandingan sebelumnya bersama Maung Bandung. Ex-pemain Persikabo 1973 ini total telah menciptakan 1 gol dan 2 assist sejak berseragam Persib pada awal musim ini. Dengan performa gemilangnya tersebut, tak heran jika Shin Tae-yong memanggilnya ke Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menjadi satu dari 26 pemain yang dipanggil ST untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada September mendatang. Pemain berusia 27 tahun ini disebut-sebut oleh netizen bakal menggantikan posisi Rafael Struijk di lini serang skuad Garuda. Dimas Drajat lagi wangi ini di Liga 1. El Claimer Struijk posisinya bisa terancam dari starter di kualifikasi Piala Dunia nanti nih, tulis akun @Bali_football. Sejauh musim ini, statistik Dimas Drajat memang jauh lebih baik dari Rafael Struijk yang bermain di ADO Den Haag. Rafael Struijk bermain 2 kali untuk ADO Den Haag, dan sejauh ini belum berhasil mencatatkan gol atau assist. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa Dimas Drajat akan dipasang berbarengan dengan Rafael Struijk. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City pada 6 September 2024. Lalu, skuad Garuda bakal menjadi tuan rumah menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno 10 September 2024. Mengejutkan, sosok pengganti Elkan Bagot di Timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Shin Tae-yong panggil bek tangguh yang punya julukan mengerikan. Ini sosoknya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong resmi panggil 1 bek tangguh yang diprediksi jadi pengganti Elkan Bagot di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Shin Tae-yong secara terang-terangan belum mau memakai tenaga Elkan Bagot di skuad Timnas Indonesia. Padahal secara statistik penampilan, bek berusia 21 tahun tersebut punya rapor yang cukup positif di Liga Eropa. Dilansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa pemain kelahiran Bangkok itu mampu tampil sebanyak 14 pertandingan dengan torehan 1 gol serta 1 assist buat tim kasta ketiga Liga Inggris, Bristol Rovers musim lalu. Meski begitu, Shin Tae-yong sepertinya masih belum mau menggunakan kembali jasa Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Bagot sama sekali tidak dipertimbangkan. Saya sudah telepon Jordi Amat dan telah diputuskan ada sosok pengganti, kata Shin Tae-yong kepada pewarta. Terbukti, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, sang pelatih asal Korea Selatan tersebut resmi memanggil 1 bek tangguh lain dan bukan Elkan Bagot. Adalah Wahyu Prasetyo. Bek berusia 26 tahun tersebut resmi mendapat panggilan ke skuad Garuda untuk lakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar pemanggilan Wahyu Prasetyo ke Timnas Indonesia disampaikan langsung oleh klub Malut United, tempat sang bek tengah berkarir musim ini. 3 pemain Malut United, yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo mendapatkan surat pemanggilan dari Timnas Indonesia, tulis akun Instagram Malut United, Senin, 26 Agustus 2024. Mereka dipanggil untuk membela skuad Garuda dalam FIFA World Cup 2026 Qualifiers Round 3 melawan Arab Saudi, 5 September, dan Australia, 10 September. Lanjutnya, khusus buat Wahyu Prasetyo, panggilan ke Timnas Indonesia kali ini merupakan ajang comeback-nya ke tim Merah Putih setelah sempat absen di laga menghadapi Irak dan Filipina. Kehadiran Wahyu Prasetyo diprediksi bakal membuat lini pertahanan Timnas Indonesia makin tangguh, terutama jika pemain keturunan macam Jai Itzes, Kelvin Verdong, hingga Sandy Walsh bisa tampil. Di kancah sepak bola tanah air, nama Wahyu Prasetyo sejatinya bukan pemain sembarangan. Mantan penggawa PSIS tersebut dikenal punya kekuatan fisik yang tangguh dan disertai postur tinggi mencapai 180 cm. Selain itu, Wahyu Prasetyo juga punya julukan Hulk yang merujuk pada sosok pahlawan super dengan ciri khas tubuh berwarna hijau dan kekar. Blunder fatal di Liga 1 Indonesia. Akankah Hernando Ari dan Adi Satrio tetap jadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia? Simak ulasannya. Kesalahan kiper menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam pertandingan sepak bola. Apalagi jika kiper tersebut merupakan pilar dari tim nasional.
Pada pekan ketiga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dua penjaga gawang timnas Indonesia, Adi Satrio dan Hernando Ari, menjadi sorotan akibat blunder yang mereka lakukan. Meski demikian, keberuntungan masih berpihak pada kedua tim mereka, PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya, yang tetap berhasil meraih kemenangan. Dalam pertandingan Jumat, 23 Agustus 2024, dua laga yang berbeda memperlihatkan performa yang beragam dari kedua kiper muda ini. PSIS Semarang berhadapan dengan PSBS Biak di Stadion Moj Soebroto, Magelang. Di pertandingan sore hari tersebut, PSIS berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal Gali Freitas di babak kedua. Meskipun berhasil mencatatkan clean sheet, Adi Satrio, kiper PSIS yang juga merupakan kiper timnas Indonesia, sempat membuat kesalahan yang hampir berakibat fatal. Blunder tersebut terjadi pada menit keempat, ketika Adi mencoba melakukan dummy untuk mengelabui pemain lawan. Namun, usahanya tidak berhasil dan bola direbut oleh salah satu pemain PSBS yang langsung mengoper bola ke striker mereka. Beruntung, sepakan striker PSBS melambung tinggi di atas mistar gawang, sehingga kesalahan Adi tidak berujung gol. Meskipun sempat melakukan kesalahan, Adi tetap menunjukkan mentalitas yang kuat sepanjang pertandingan, melakukan beberapa penyelamatan krusial yang membantu PSIS mempertahankan kemenangan. Sementara itu, dalam laga yang berlangsung di malam hari antara Persebaya Surabaya dan Barito Putra di Stadion Gelora Bung Tomo, blunder lain terjadi pada kiper timnas Indonesia lainnya, Hernando Ari. Laga baru berjalan 30 detik, Hernando melakukan kesalahan saat melakukan clearance. Sapuan Hernando membentur pemain Persebaya Surabaya yang kemudian diteruskan oleh Lucas Morelato menjadi gol pembuka. Gol cepat ini sempat memberikan tekanan besar pada Persebaya. Namun, Persebaya berhasil bangkit dari ketertinggalan. Pada menit ke-26, Persebaya memperoleh hadiah penalti setelah Cecu Meneses melakukan handball di dalam kotak penalti dan langsung menerima kartu merah. Bruno Moreira yang menjadi eksekutor penalti berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan semakin memanas ketika kedua tim saling berusaha merebut keunggulan. Hingga akhirnya di menit-menit akhir, Muhammad Rashid melepas tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihentikan oleh kiper Barito Putra. Gol ini memastikan kemenangan Persebaya dengan skor 2-1. Meskipun blunder Hernando Ari hampir membuat Persebaya kehilangan poin, keberanian dan semangat tim secara keseluruhan mampu membalikkan situasi. Hernando, yang juga salah satu andalan di bawah mistar gawang timnas Indonesia, bisa sedikit bernapas lega setelah timnya berhasil meraih 3 poin penuh. Kesalahan yang dilakukan oleh Adi Satrio dan Hernando Ari tentu menjadi perhatian, terutama bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Blunder semacam ini jelas menjadi catatan penting, apalagi timnas Indonesia akan segera menjalani laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada September 2024, Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September, kemudian menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 10 September. Meski blunder keduanya jadi perbincangan, Shin Tae-yong tampaknya masih menaruh kepercayaan penuh pada kedua penjaga gawang ini. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong memang selalu menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan kunci keberhasilan adalah bagaimana seorang pemain bisa bangkit dari kesalahan tersebut. Kepercayaan ini mungkin beralasan. Di satu sisi, Adi Satrio yang masih muda punya potensi besar untuk terus berkembang. Dia pernah menjadi pilihan utama di Piala AFF U19 dan beberapa pertandingan kualifikasi timnas Indonesia. Di sisi lain, Hernando Ari memiliki jam terbang yang lebih tinggi di level klub dan internasional. Meskipun blunder yang ia lakukan kontra Barito Putra tidak bisa diabaikan, Hernando masih dianggap sebagai salah satu kiper terbaik Indonesia saat ini. Namun, kehadiran kiper naturalisasi, Martin Paes, yang baru saja mendapat status eligible membela timnas Indonesia, juga bisa memberikan persaingan sehat di bawah mistar. Sayangnya, Martin Paes belum bisa dimainkan saat Indonesia menghadapi Arab Saudi, karena masalah administrasi yang belum sepenuhnya selesai. Paes diperkirakan baru akan bisa tampil pada laga melawan Australia. Kehadiran Martin Paes tentu bisa memberikan tekanan tambahan pada Adi Satrio dan Hernando Ari. Namun,
Ini juga bisa menjadi motivasi bagi keduanya untuk lebih fokus dan memperbaiki performa mereka. Dalam sepak bola, persaingan di posisi penjaga gawang selalu ketat, dan kiper yang bisa menunjukkan konsistensi akan lebih diandalkan oleh pelatih. Menjelang laga-laga penting timnas Indonesia, Shin Tae-yong tentu berharap Adi Satrio dan Hernando Ari bisa belajar dari blunder yang mereka buat di Liga 1. Mengingat pentingnya pertandingan kualifikasi Piala Dunia, terutama menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi dan Australia, peran kiper akan sangat krusial dalam menjaga soliditas pertahanan Indonesia. Meskipun demikian, sepak bola adalah permainan yang tidak bisa diprediksi. Blunder memang bisa terjadi kapan saja. Namun yang paling penting adalah bagaimana pemain, khususnya kiper, bisa bangkit dan tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Shin Tae-yong tampaknya masih akan memberikan kepercayaan kepada Adi Satrio dan Hernando Ari untuk menunjukkan mereka layak menjadi andalan timnas Indonesia, meskipun persaingan dengan Martin Paes sudah mulai tampak di depan mata. Pertandingan internasional yang akan dihadapi timnas Indonesia pada September 2024 menjadi ujian besar bagi kedua kiper ini. Masyarakat dan pendukung timnas Indonesia tentu berharap bahwa mereka bisa tampil gemilang dan tidak mengulangi blunder yang sempat terjadi di Liga 1. Sebab, di panggung internasional, kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar pada hasil akhir pertandingan. Kepada media Inggris, pelatih Filipina Tom Saintfiet ingatkan negara lain soal bahayanya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim yang cukup berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026, menurut pelatih Filipina Tom Saintfiet. Hal itu bahkan disampaikan Tom Saintfiet kepada media Inggris tak lama, setelah Filipina disingkirkan oleh Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah pasukan Shin Tae-yong mengeklaim posisi kedua fase grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran sebelumnya. Di putaran kedua, Timnas Indonesia bahkan melangkahi dua negara ASEAN lainnya, yakni Vietnam dan Filipina sebelum lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika bersua rival ASEAN, Vietnam, Timnas Indonesia menang dua kali berturut-turut, yakni masing-masing dengan skor 1-0 dan 3-0, hingga memperoleh 6 poin. Pun halnya ketika berjumpa Filipina asuhan Tom Saintfiet, Timnas Indonesia mampu mengeklaim 4 poin masing-masing dengan skor imbang 1-1 dan menang 2-0. Meskipun harus melewati tim Asia Tenggara lainnya, namun Timnas Indonesia pada akhirnya bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Irak. Kendati demikian, jalan skuad Merah Putih selanjutnya tidaklah mudah. Pasalnya, mereka telah ditunggu tim-tim kuat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hal itulah yang sebetulnya membuat Timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk melaju ke putaran berikutnya. Akan tetapi, pelatih Filipina Tom Saintfiet menolak keras anggapan yang menyebut jika Timnas Indonesia menjadi tim terlemah di grup tersebut. Sambil menyinggung kiprah Timnas Indonesia yang pernah menyingkirkan Filipina, Tom Saintfiet bercerita kepada media asal Inggris World Soccer kalau skuad STY merupakan lawan yang kuat. Saya benci kekalahan, tapi kekalahan itu juga sudah diduga, ucapnya. Tom Saintfiet bahkan mengingatkan kepada tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar lebih mewaspadai Timnas Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam. Kami bermain dengan tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Indonesia, tim yang telah menjadi lawan yang sulit sejak sebelumnya, kata Saintfiet dilansir dari World Soccer pada awal Agustus lalu. Situasi itulah yang pada akhirnya membuat Tom Saintfiet termotivasi untuk membangun Filipina menjadi tim yang lebih kuat, termasuk untuk kembali menantang Timnas Indonesia. Saya selalu mengomel, tukas Tom Saintfiet. Ini mengecewakan, tapi kami membangun kembali tim, menjadikannya lebih mudah dan lebih kompetitif, sambungnya. Berkaca dari kondisi tadi, Filipina kemungkinan bakal kembali menambah pemain baru, salah satunya dengan mencari diaspora di luar negeri.
Saat menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, Filipina sebetulnya telah memanggil pemain keturunan yang bermain di Eropa. Kami perlu waktu untuk memasukkan pemain baru dan berkembang, tutupnya. Langkah Filipina tersebut serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Shin Tae-yong terhadap timnas Indonesia, yakni berburu pemain di Eropa untuk menambah kekuatan timnya. Ini baru mantap. Jai Itzes cetak sejarah di Liga Serie A Italia. Modal bagus untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapatkan angin segar jelang penampilan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain pilar skuad Garuda, Jai Itzes, mencetak rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Penampilan itu dibukukan Itzes setelah menjadi starter bersama Venezia FC saat dijamu tuan rumah Fiorentina di Stadio Artemio Franchi, Minggu 25 Agustus waktu setempat. Meski pertandingan itu berakhir imbang tanpa gol, tapi Itzes menyuguhkan permainan solid sebagai bek tengah Venezia selama 68 menit sebelum digantikan Michael Svoboda. Itzes memiliki statistik mengagumkan di pertandingan tersebut. Bahkan, berdasarkan SofaScore, pemain berusia 24 tahun itu menjadi benteng yang kukuh di jantung pertahanan Venezia. Dia melakukan 3 kali clearance alias sapu bersih, 1 kali merebut bola, dan 1 kali sukses melakukan tackle bersih. Statistik impresif itu membuat gawang Venezia berhasil melakukan clean sheet hingga akhir pertandingan. Selain itu, Itzes juga memiliki catatan impresif lainnya, di mana dirinya sukses mencatat 92% dari 52 operan. Dia juga menang 1 kali duel udara dan 1 kali sukses melakukan sapuan dari 4 percobaan. Bahkan, andalan skuad Garuda di jantung pertahanan ini nyaris mencetak gol di babak pertama. Sayang, sepakannya dari luar kotak penalti sedikit melambung di atas mistar gawang Fiorentina. Fakta itu setidaknya menjadi obat di tengah krisis lini belakang timnas Indonesia jelang menghadapi Arab Saudi di pertandingan pembuka grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu dijadwalkan akan dilangsungkan di Jeddah pada Kamis, 5 September 2024. Maklum, sejumlah pemain belakang Indonesia mengalami masalah, seperti Justin Hubner yang menjalani hukuman akumulasi kartu, serta Jordi Amat mengalami cedera. Bahkan, pelatih Shin Tae-yong tak memanggil Elkan Bagot. Kehadiran Itzes sepertinya dapat menjadi batu karang dalam membendung agresivitas para pemain The Green Falcons, julukan Arab Saudi, dalam pertandingan nanti. Bersama dengan Rizky Ridho, dirinya sangat diharapkan bisa kembali mencetak clean sheet saat dijamu Arab Saudi. Yes, ini dia. Alhamdulillah. Jadi incaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Bintang kasta teratas Eropa ini pesta setengah lusin gol lawan ex-klub Ezra Walian. Bakal perkuat Garuda dalam waktu dekat? Tampil sebagai starter dan turun sejak menit awal. Pemain keturunan yang sempat dikabarkan jadi calon naturalisasi timnas Indonesia berhasil bawa timnya pesta gol. Adalah Ryan Flamingo. Pemain berusia 21 tahun tersebut sukses tampil memukau bersama timnya, PSV Eindhoven dalam lanjutan pekan ketiga Liga Belanda 24-25. Menghadapi Almere City di Janmar Stadion, Ryan Flamingo turun sejak menit awal dan mengawal lini pertahanan PSV dengan kokoh. Melansir dari laman SofaScore, diketahui bahwa pemain keturunan Jawa ini mampu melakukan 2 kali clearances, 1 kali blocked shots, 1 kali interceptions, serta 4 kali tackles. Tak cuma dalam bertahan, Ryan Flamingo juga punya visi bermain tinggi dengan persentase umpan akurat mencapai 91% serta memberikan 1 assist. Berkat penampilan impresif tersebut, Ryan Flamingo turut sukses membawa PSV menang telak 7-1 di laga kandang. Dengan kemenangan ini, PSV pun sukses merangsek naik ke posisi puncak klasemen kasta teratas Liga Belanda lewat torehan 9 angka. Sedangkan bagi Almere City, mantan klub Ezra Walian tersebut harus melorot ke dasar klasemen dengan torehan 0 poin. Sementara itu, sosok Ryan Flamingo yang jadi salah satu pemain terbaik PSV di laga kontra Almere City semalam, sempat jadi sorotan para penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain kelahiran Blaricum tersebut dikabarkan jadi incaran Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor tersebut berhembus setelah salah satu media Korea Selatan, Best 11,
menyebut jika Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Pelatih Shin kedepannya berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi. Dia saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan pemain berusia 23 tahun Jai Itzes yang bermain untuk tim Italia, dan bek Flamingo dari Sassuolo ke timnas. Tulis Best 11 pada tahun 2023 lalu. Tak berselang lama, akun transfer Marco ID juga turut mengabarkan kabar bergabungnya Rian Flamingo ke timnas Indonesia. Berhembus kabar dari media Korea jika STY berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda. Tulis akun transfer Marco ID dalam keterangan unggahan foto yang memperlihatkan statistik Rian Flamingo. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Lanjut keterangan unggahan tersebut. Rian Flamingo melalui akun Rian Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan Transfermarkt Indonesia tersebut. Dia menyematkan emoji hati dan bendera merah putih dalam komentarnya. Namun peluang Rian Flamingo memperkuat timnas Indonesia kemungkinan batal terlaksana, lantaran darah keturunan Indonesia miliknya terlalu jauh, yakni berasal pada buyutnya. Secara statistik, penampilan Rian Flamingo terbilang cukup apik dan bisa jadi amunisi berharga buat timnas Indonesia jika bisa dinaturalisasi. Tercatat, mantan penggawa Sassuolo tersebut mampu tampil sebanyak 36 pertandingan dengan torehan 3 gol serta 1 assist musim lalu. Banyak bintang timnas Indonesia yang absen. Media Vietnam prediksi skuad Garuda bakal babak belur hadapi Arab Saudi di raund ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka sebegitu percaya diri? Pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan besar. Dengan absennya sejumlah pemain bintang timnas Indonesia, media Vietnam memperkirakan skuad Garuda akan babak belur menghadapi raksasa Asia tersebut. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis, 5 September 2024, dan menjadi tantangan berat bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Laga melawan Arab Saudi dipastikan tidak akan mudah bagi timnas Indonesia, terutama dengan absennya 5 pemain kunci yang seharusnya memperkuat lini pertahanan dan serangan Garuda. Malik Rizaldi, Persebaya Surabaya, Elkan Bagot, Blackpool FC, Jordi Amat, Johor Darul Ta'zim, Martin Paes, FC Dallas, dan Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, adalah nama-nama yang akan absen dalam pertandingan penting ini karena berbagai alasan. Malik Rizaldi dan Jordi Amat harus absen karena cedera yang mereka alami saat membela klub masing-masing. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi Shin Tae-yong, mengingat keduanya merupakan pemain yang diandalkan untuk memberikan stabilitas di lini belakang dan serangan timnas Indonesia. Malik Rizaldi, yang tampil gemilang bersama Persebaya, mengalami cedera yang membuatnya harus absen di beberapa pertandingan awal Liga 1 2024-2025. Sementara Jordi Amat, bek naturalisasi timnas Indonesia yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim, juga harus menepi akibat cedera yang memaksanya absen hingga 4 pekan ke depan. Selain itu, kiper Martin Paes juga belum bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga ini meskipun sudah mendapatkan persetujuan dari FIFA untuk membela skuad Garuda. Kiper berusia 25 tahun ini sebenarnya diharapkan bisa tampil membela timnas Indonesia setelah mendapatkan naturalisasi. Namun, karena proses administrasi yang belum selesai tepat waktu, dia tidak dapat didaftarkan untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Paes baru memenuhi syarat untuk bermain bagi timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024 dan dijadwalkan akan turun di laga berikutnya melawan Australia. Justin Hubner, bek muda berbakat yang memperkuat Wolverhampton Wanderers U21, juga harus absen karena terkena akumulasi kartu. Hubner menjadi salah satu andalan di lini belakang Indonesia, tetapi dia baru bisa kembali tampil saat timnas Indonesia menghadapi Australia pada 10 September 2024. Absennya Hubner tentu menambah panjang daftar pemain belakang yang tidak bisa tampil dalam pertandingan melawan Arab Saudi, menempatkan timnas Indonesia dalam situasi yang sangat sulit. Namun, yang paling mengejutkan adalah absennya Elkan Bagot dari skuad. Bek berusia 21 tahun ini tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Meskipun timnas Indonesia tengah kehilangan banyak bek utama seperti Jordi Amat dan Justin Hubner. Kabarnya,
Pelatih asal Korea Selatan itu masih belum bisa melupakan indisipliner Bagot yang menolak tampil untuk timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Sikap ini membuat Shin Tae-yong tidak memasukkan namanya dalam daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi Arab Saudi. Dengan ketidakhadiran Bagot, pertahanan timnas Indonesia semakin terlihat rapuh menghadapi gempuran Arab Saudi. Kondisi ini tidak luput dari perhatian media Vietnam, Soha VN, yang menyoroti absennya sejumlah pemain kunci timnas Indonesia dan memprediksi skuad Garuda akan mengalami nasib yang sama dengan timnas Vietnam saat berhadapan dengan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam pertemuan tersebut, Vietnam asuhan Park Hang-seo takluk dengan skor 1-3 di kandang Arab Saudi dan kalah tipis 0-1 saat bermain di kandang sendiri. Media Vietnam menilai absennya banyak pilar penting, terutama di lini pertahanan, akan membuat timnas Indonesia sulit mengimbangi permainan cepat dan agresif Arab Saudi. Absennya banyak pilar, terutama di lini pertahanan, membuat timnas Indonesia menghadapi banyak kekhawatiran menjelang pertemuan dengan Arab Saudi. 3 tahun lalu, timnas Vietnam kalah dalam kedua pertandingan melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan skor 1-3 dan 0-1. Saat ini, dengan perbedaan kelas dan kekuatan, timnas Indonesia juga dianggap kalah telak dibandingkan Arab Saudi. Besar kemungkinan pasukan Shin Tae-yong akan mengalami nasib yang sama seperti tim asuhan Park Hang-seo di masa lalu, saat harus menghadapi Arab Saudi, tulis Soha VN. Secara statistik, Arab Saudi memang jauh lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia. The Green Falcon, julukan Arab Saudi, saat ini menempati peringkat 56 dunia, sedangkan timnas Indonesia berada jauh di bawah dengan selisih 77 posisi. Perbedaan peringkat ini mencerminkan kualitas dan pengalaman kedua tim di kancah internasional. Arab Saudi, yang sudah terbiasa tampil di turnamen besar seperti Piala Dunia, jelas memiliki keuntungan dalam hal mental dan taktik dibandingkan dengan Indonesia yang masih dalam proses pembangunan skuad. Di atas kertas, Arab Saudi tentu lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan. Meski skuad Garuda datang dengan kondisi pincang dan tanpa beberapa pemain bintangnya, Shin Tae-yong tetap memiliki keyakinan timnya bisa memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah. Mantan pelatih asal Korea Selatan ini terkenal dengan strategi bertahannya yang solid, serta kemampuan memotivasi pemainnya untuk tampil maksimal meski dalam situasi sulit. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Tanpa beberapa pemain kunci, timnas Indonesia harus berjuang keras untuk mengimbangi permainan Arab Saudi yang dikenal cepat dan agresif. Bagaimanapun, harapan masih ada bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil positif, terutama dengan adanya pemain muda yang siap memberikan kejutan di lapangan. Kini, semua mata tertuju pada laga tersebut, dan penggemar timnas Indonesia akan berharap keajaiban terjadi di Jeddah.